Gara-gara Sirekap bermasalah, rekapitulasi suara di tingkat kecamatan di sejumlah daerah di Indonesia dihentikan sementara. KPU menyebut hal itu untuk memastikan akurasi data perolehan suara yang terbaca dalam Sirekap. Komisi Pemilihan Umum menyebut ada penghentian sementara rekapitulasi suara di tingkat kecamatan di sejumlah daerah di Indonesia. Penghentian sementara ini untuk memastikan akurasi data perolehan suara yang terbaca dalam sistem rekapitulasi atau Sirekap sesuai formulir model C atau catatan penghitungan suara di TPS di wilayah masing-masing. Situasi di tingkat kecamatan bahwa rekapitulasi itu kemudian dihentikan sementara dalam rangkanya untuk memastikan ini dulu. Kalau di sebuah kecamatan, tayangan antara yang sudah unggah dengan hasil suaranya sudah sinkron, maka TPS itu di tingkat kecamatan rekapitulasinya jalan terus. Tapi bagi yang belum sinkron, ini kita tidak tayangkan dulu, sehingga kemudian yang dimaksud dengan dihentikan sementara itu tidak kemudian berhenti total, tidak, sembari berjalan. Bagi yang belum sinkron atau antara tayangan foto dengan hasil konversi suaranya di dalam Sirekap itu belum kita lanjutkan untuk rekapitulasinya. Mengapa? Karena nanti proses rekapitulasi di tingkat kecamatan kan anggota PPK atau PPK itu membuka kotak suara. Membuka kotak suara kemudian mengeluarkan formulir C hasil. Yang itu nanti akan dibacakan oleh PPK di dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan. Sambil ditayangkan itu yang Sirekap web. Bukan kemudian itu jadikan dasar atau rujukan, bukan, pembanding. Apakah yang ditayangkan sudah sama dengan yang asli atau belum. Nah, kalau tayangan dengan yang aslinya belum sesuai kan kemudian bisa membingungkan orang. Maka kemudian supaya menghindari problem-problem di lapangan, terutama kita kecamatan, maka yang sudah sesuai lanjut pleno. KPU menegaskan penghentian sementara bukan berarti rekapitulasi berhenti total, namun sambil terus berjalan dengan mencocokkan data dalam formulir C yang dikeluarkan dari kotak suara di sejumlah TPS dengan data di Sirekap. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita akan bahas lebih jauh terkait hal ini bersama dengan pakar keilmuan Universitas Indonesia, Titi Anggraeni. Selamat malam, Bu Titi yang sudah tersambung dari sambungan telepon. Bu Titi, ini kan kata KPU karena tidak sinkron data di Sirekap dan juga di formulir C, kemudian dihentikan sementara nih rekapitulasi di kecamatan. Bagaimana pandangan Anda, Bu Titi? Ya, kalau berdasarkan jadwal rekapitulasi, proses di kecamatan itu kan akan berlangsung paling lama untuk penetapan pada 2 Maret 2024 ya. Nah, salah satu pertimbangan untuk menghentikan proses rekapitulasi itu karena ada ketidaksinkronan antara angka-angka Sirekap dengan foto atau image C hasil. Jadi, Mas Bre, ini cara kerja Sirekap adalah ada 2 data yang diunggah ke Sirekap. Yang pertama itu berupa image, yaitu foto C hasil. Foto C hasil itu adalah foto hasil penghitungan suara otentik di TPS. Nah, aplikasi atau teknologi Sirekap kemudian mengkonversi, membaca image itu dan menerjemahkannya menjadi angka-angka. Nah, di dalam membaca atau mengkonversikan itu terjadi anomali atau kemudian terjadi ketidaksinkronan, di mana misalnya banyak beredar angka 86 itu terbaca menjadi 886 karena menggunakan teknologi yang namanya OCR ya, jadi Optical Character Recognition gitu. Nah, Sirekap ini memang instrumen transparansi atau disebut dengan alat bantu transparansi. Tapi kalau kita baca peraturan KPU nomor 5 tahun 2024 di pasal 112, bahan dasar untuk dilakukan rekapitulasi di kecamatan itu adalah data-data yang berasal dari Sirekap. Artinya angka-angka tadi kan tidak mungkin gambar ya, tapi angka-angka tadi kan yang sudah dibaca atau dikonversi oleh teknologi Sirekap. Nah, bayangkan kalau data tidak sinkron, sementara yang ditampilkan di kecamatan itu adalah hasil bacaan dari teknologi Sirekap. Nah,
KPU menghentikan ini, saya kira yang menjadi kemudian kontroversi di publik, karena penghentian itu kan beredar tanpa kemudian kerangka atau dasar hukum yang jelas ya, yang tegas. Berdasarkan apa begitu perintah itu dilakukan? Kita hanya membaca misalnya ada surat edaran dari, kalau yang saya baca itu di Banten begitu ya, dari ketua KPU Kabupaten Kota kepada jajaran PPK. Nah, itu yang tidak jelas. Jadi ada semacam kesenjangan informasi antara keputusan yang diambil dengan persoalan yang terjadi di lapangan. Akhirnya spekulasinya kemana-mana. Belum lagi ada realitas bahwa ada caleg-caleg atau kemudian pihak-pihak yang tidak paham soal Sirekap ini. Jadi Tapi, dia sepenuhnya... Bu Titi, kalau misalnya penghentian seperti ini, apakah memang memungkinkan terjadinya misalnya ada utak-atik suara di sana, Bu? Ya, makanya kemudian harus dipastikan hasil itu terunggah semua. Jadi bukan hanya yang angka-angka tadi, Mas Bray. Karena kenapa? Yang tidak banyak dipahami orang, sebenarnya yang otentik dari TPS itu adalah foto hasil. Karena foto hasil itu kan merupakan hasil penghitungan yang didokumentasikan dengan foto. Baru kemudian dibaca oleh sistem. Nah, problemnya adalah banyak caleg kita yang kadung terlena oleh angka-angka yang salah baca tadi. Jadi dia kadung senang angka suaranya puluhan ribu, padahal itu adalah data yang anomali, tidak mencerminkan foto hasil. Ketika datanya kemudian naik turun, dia sudah stres duluan, jadi menganggap itu ada kecurangan atau manipulasi. Itu kalau dia tahu. Kalau dia tidak tahu dan itu terbiarkan dan tidak ada koreksi, ya bisa saja kemudian itu terjadi terus begitu. Nah, hal-hal seperti itu menurut saya catatan atas Sirekap ini ada 3 hal. Pertama, ada problem di dalam teknologi, yaitu soal validasi, soal validitas dan akurasi teknologi di dalam membaca hasil image ya atau foto. Yang kedua soal sosialisasi, soal bagaimana memahami Sirekap, bahwa kita harus membandingkan antara image atau foto dengan angka. Bahwa angka itu bukan jaminan bahwa dia adalah rujukan yang benar. Justru rujukan yang benar itu adalah yang image. Makanya KPU harus upload semua image hasil TPS supaya dianggap tidak menutup-nutupi hasil di TPS. Nah, yang ketiga, soal respon atas temuan atau kemudian keberatan terkait dengan kesalahan baca Sirekap yang agak lambat begitu. Nah, ini kan agak cukup lama terbiarkan ya. Coba kalau kemudian mitigasi risikonya itu bisa membaca secara cepat, apalagi ini bukan pertama penggunaan Sirekap, saya kira tidak perlu berlarut-larut sampai seperti ini. Oke, jadi memang ada beberapa hal yang perlu disempurnakan oleh KPU dan juga diperhatikan terkait dengan Sirekap ini ya Bu ya, apalagi sudah dilakukan ataupun sudah dipakai sejak tahun 2019 lalu. Bu Titi, terima kasih banyak atas pandangannya pada malam hari ini. Kita akan berharap semoga masalah rekapitulasi di kecamatan cepat selesai dan juga semuanya bisa selesai tepat waktu. Terima kasih Bu Titi Anggraini, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia sudah bergabung bersama kami di Aing Sore.